Halo, saya Wahyono. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana kita mendeklarasikan sebuah array dan bagaimana cara mengakses array-nya dengan mengakses nilai indeksnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita mengakses indeks pada array menggunakan perulangan. Jadi di sini asumsikan saya memiliki sebuah array dengan nama data yang mengandung 5 nilai, yaitu 90, 100, 80, 78, dan 89. Nah, kalau kita ingin mengakses semua nilai yang ada pada array, maka kita bisa menggunakan perulangan. Misalnya saya menggunakan perulangan for INTI sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari 5, kemudian I plus plus, kemudian di sini saya bisa mengakses cout gitu ya, data ke I. Gitu ya. Artinya di sini saya akan mengakses data mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4 gitu ya. Karena kan ini lebih kecil dari 5. Ketika ini saya eksekusi, maka nanti yang muncul outputnya itu adalah 90, 100, 80, 78, dan juga 89. Nah, ini adalah cara kita mengakses nilai array pada indeks ke I yang menggunakan perulangan mulai dari 0 sampai 4. Nah, bagaimana kalau saya ingin misalnya saya menggunakan array untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi dari sekumpulan data ini saya ingin menghitung nilai rata-ratanya. Maka pertama-tama kita buat variabel dengan nama rata-rata. Kita berikan nilai 0 gitu ya. Nah, kemudian nilai rata-ratanya ini itu ditambahkan dengan nilai data ke I. Gitu. Artinya kita selalu menambahkan nilai 90, nilai 100, nilai 80, nilai 78, dan juga 89. Nah, selanjutnya jangan lupa rata-rata ini harus dibagi dengan 5. Gitu ya. Nah, kemudian di sini misalnya kalau saya cout-kan, misalnya rata-ratanya adalah gitu ya. Ini ya, kemudian saya tulis rata-rata ini seperti ini. Nah, kemudian ini saya eksekusi gitu ya. Saya eksekusi, maka sekarang nilai rata-ratanya itu adalah 87,4 dari nilai-nilai ini. Atau mungkin saya ganti, misalnya ini saya ganti 81, maka nanti nilai rata-ratanya itu akan berubah jadi 87,6 gitu. Nah, kebetulan nilai array ini sifatnya statis. Artinya kalau kita ingin mengganti nilainya, maka kita harus mengcompile ulang atau mungkin merun ulang. Nah, bagaimana kalau seandainya saya ingin supaya nilainya itu dinamis? Maka kita bisa mendefinisikan sebuah variabel n, yaitu variabel yang menampung ada berapa banyak nilai yang disimpan pada array. Kemudian saya mendeklarasikan 1000. 1000 di sini artinya adalah variabel data dapat menampung sebanyak 1000 buah gitu ya. 1000 buah nilai dengan tipe data integer. Nah, kemudian di sini misalnya saya membuat cout gitu ya, masukkan banyaknya gitu ya, banyaknya data gitu ya. Ini saya masukkan banyaknya data, kemudian jangan lupa ini cin itu ya, cin adalah n, jadi kita memasukkan nilai n. Nah, kemudian di dalam ini karena kita akan ketika kita menginputkan data pertama, dia akan disimpan di indeks 0, data kedua di indeks 1, data ketiga di indeks kedua, dan begitu seterusnya. Maka kita perlu membuat cout sini ya, cout masukkan nilai gitu ya, masukkan data ke gitu ya, data ke di sini i plus 1, data ke 1 gitu ya, di sini cin, kemudian jangan lupa di sini pakai data i. Artinya saya memasukkan data ke i. Jadi kalau i-nya 0 maka disimpan di data 0. Kalau i-nya 1 disimpan di data indeks 1. Begitu seterusnya. Maka ini jangan lupa ini juga diganti dengan n ya, kemudian ini digantikan dengan n. Gitu ya. Nah, kemudian kita eksekusi. Kemudian nanti dia akan diminta untuk memasukkan nilai n. Misalnya saya masukkan nilai n 3, gitu ya. Kemudian data ke-1 saya masukkan 78, data kedua saya masukkan 98, kemudian data ketiga saya masukkan 67. Maka dia akan menghitung nilai rata-ratanya itu ada 81. Atau mungkin kita jalankan lagi, kita masukkan dengan jumlah data yang berbeda. Misalnya kita masukkan jumlah data yang 6, kemudian misalnya ini itu 89, kemudian 99, kemudian 87, kemudian misalnya 65, kemudian yang terakhir 100, kemudian yang selanjutnya juga 100. Maka nanti nilai rata-ratanya adalah 90.
Seperti itu ya. Jadi ini adalah mekanisme di mana kita bisa mengakses sebuah array gitu ya dengan menggunakan perulangan. Sebenarnya selain menggunakan perulangan for, kita juga bisa menggunakan perulangan while atau mungkin menggunakan perulangan do while. Nanti silahkan dicoba sendiri bagaimana menggunakan perulangan while dan juga perulangan do while untuk mengakses nilai-nilai pada sebuah array. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video ini. Terima kasih dan sampai ketemu pada video selanjutnya.